Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Dwi Ayu Agustini, M. Amin Muzhar, Tapan Ariodi, dan saya sendiri Nazila Ramdan Mahmud. Di sini kami akan menjelaskan macam-macam hardware. Sebelumnya, pengertian hardware adalah semua jenis komponen pada komputer yang memiliki bentuk fungsi bisa dilihat dan dirasakan. Jadi, dapat dikatakan pengertian hardware adalah alat fisik komputer yang digunakan untuk melakukan beberapa proses seperti input, output, dan proses. Macam-macam hardware komputer terbagi menjadi 8. Yang pertama, motherboard atau motherboard, processor atau CPU, hard disk atau HDD, RAM atau random access memory, optical drive atau CD atau DVD, floppy disk, VGA card atau bisa disebut kartu grafis, dan yang terakhir sound card. Jadi macam-macam itu akan dijelaskan satu persatu oleh teman-teman saya. Jika Anda sering berurusan dengan perangkat keras seperti komputer dan server, pastinya Anda tahu apa itu motherboard. Unit perangkat keras ini juga sering disebut sebagai mainboard atau MOBO, adalah komponen utama dari sebuah komputer. Apa itu motherboard? Pada dasarnya, motherboard adalah papan sirkuit yang ada di dalam sebuah casing komputer di mana semua komponen komputer terhubung. Motherboard menyediakan konektivitas antara komponen perangkat keras komputer, seperti prosesor, memori, hard drive, kartu video, dan perangkat-perangkat lainnya. Motherboard sendiri juga datang dalam berbagai jenis dan ukuran yang berbeda. Tujuannya agar sesuai dengan berbagai jenis dan ukuran perangkat keras lainnya yang ada di dalam komputer tersebut. Setiap jenis motherboard dirancang untuk bekerja dengan jenis prosesor dan memori tertentu, sehingga tidak semua jenis bisa cocok dengan perangkat Anda. Sebenarnya, motherboard tidak mempengaruhi kinerja sebuah perangkat keras. Performa perangkat akan meningkat bergantung pada chipset yang terpasang. Secara fisik, motherboard terdiri dari lembaran bahan non-konduktif yang kuat dan kaku. Kemudian, lapisan aluminium foil akan dicetak pada lembaran ini. Nah, dari pembahasan di atas, tentunya kalian sudah mengetahui apa itu motherboard. Prosesor atau microprosesor adalah sebuah perangkat keras yang menjadi otak sebuah komputer, dan apabila PC tanpa prosesor maka PC tidak dapat dijalankan. Prosesor sering juga disebut sebagai pusat pengendali atau otak komputer yang didukung oleh komponen lainnya. Prosesor merupakan suatu IC yang mengontrol keseluruhan jalannya sebuah sistem komputer dan digunakan sebagai pusat atau otak dari komputer yang berfungsi untuk melakukan perhitungan dan menjalankan tugas. Letak sebuah prosesor adalah pada soket yang telah disediakan di bagian motherboard. Prosesor dapat diganti dengan prosesor yang lain asalkan prosesor tersebut sesuai dengan soket yang ada pada motherboard. Banyak merek prosesor yang beredar di pasaran, diantaranya Intel, AMD, IBM, Apple, Cyrix, TIA, dan IDT. Namun ada dua perusahaan yang terkenal di dunia sebagai pengembang prosesor untuk PC, yaitu AMD dan Intel. Prosesor juga memiliki tugas membagi pekerjaan pemrosesan data kepada seluruh komponen komputer, dan ini dilakukan dalam kecepatan yang sangat tinggi. Oleh karena itu prosesor menjadi sangat panas sehingga biasanya dilengkapi dengan kipas pendingin. Umumnya pengertian prosesor ataupun sering disebut otak komputer. Secara jelasnya prosesor adalah sebuah IC yang mengontrol keseluruhan jalannya sebuah sistem komputer dan digunakan sebagai pusat atau otak dengan fungsi melakukan perhitungan dan menjalankan tugas. Letak prosesor ini terdapat di motherboard. Saat pemilihan motherboard harus disesuaikan dengan jenis soket dari prosesornya. Contoh untuk prosesor Intel ada soket LGA, maka cari motherboard dengan soket LGA juga, dan prosesor AMD ada AM3+, maka harus disesuaikan juga.
Namun ada hal terpenting yang selalu terlupakan yaitu nilai TDP. Prosesor harus sesuai dengan motherboardnya. Prosesor juga sering disebut microprosesor. Bagian terpenting dari prosesor adalah Arithmetic Logical Unit ALU, melakukan semua perhitungan aritmatika, matematika, yang terjadi sesuai dengan instruksi program. Control Unit CU, pengatur lalu lintas data seperti input dan output. Memori unitmu, alat penyimpanan kecil yang mempunyai kecepatan akses cukup tinggi. Begitulah pengertian dan fungsi prosesor secara rinci. Mengenai hard disk. Hard disk adalah salah satu perangkat keras komputer yang menyediakan ruang penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan atau membaca data pada komputer. Semua data yang ada dalam komputer baik itu dokumen, gambar, data sistem, operating system serta aplikasi akan tersimpan dalam perangkat ini. Sejarah hard disk. Hard disk awal mula dipertunjukkan oleh IBM di tahun 1956, di mana ketika itu merupakan sebuah standar penyimpanan dalam pemakaian komputer umum di tahun 1960-an. Sampai sekarang perangkat hard disk masih merupakan sebuah komponen yang sangat dominan dalam menyimpan di komputer atau untuk server. Namun saat ini hard disk mempunyai kemajuan yaitu dengan adanya SSD atau Solid State Drives. SSD adalah generasi penerus dari hard disk yang bisa menyimpan dan membaca data dengan lebih cepat, pemakaian daya yang rendah, dan juga banyak kelebihannya dibandingkan dengan hard disk. Fungsi hard disk. Sebagai komponen yang mempunyai kapasitas besar, hard disk memiliki fungsi sebagai media penyimpanan atau pembaca data di komputer. Data yang tersimpan itu seperti sistem operasi baik Windows atau Linux, software, dan juga data pribadi dari pengguna komputer. Hard disk mempunyai banyak ukuran kapasitas yang bisa menyimpan sampai dengan miliaran bytes. Semakin besar ukuran kapasitas dari hard disk, maka semakin rendah kecepatan RPM-nya, rotate per minute. RPM mengacu kepada kecepatan putar dalam waktu 1 menit yang dijalankan oleh komponen di dalam hard disk yang dinamakan dengan platter. Pada setiap hard disk mempunyai kecepatan putar yang tidak sama, ini bergantung dari jenis hard disknya. Tetapi kecepatan yang sering dipakai hingga sekarang adalah 5400 revolusi per menit. Itu adalah cara kerja dari sebuah hard disk. Dengan istilah RAM atau Random Access Memory, peranti ini bisa kita temukan biasanya untuk komputer dan gadget lainnya seperti smartphone. Lalu, sebenarnya apa saja fungsi RAM dan apa perbedaannya dengan ROM? Namun sebelum ke pembahasan, bagi kalian yang belum bergabung, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya dan nyalakan juga notifikasinya, agar kalian bisa terus update video-video terbaru dari Duta Informatika. Fungsi RAM yang pertama, yaitu membantu penggunaan saat multitasking pada sebuah gadget. Multitasking di sini dapat kita artikan sebagai kondisi di mana komputer dapat menjalankan lebih dari satu aplikasi sekaligus sekali jalan. Fungsi RAM ini tidak hanya dijalankan pada komputer saja, melainkan juga pada gadget seperti smartphone yang sedang kalian gunakan saat ini. Dengan demikian, apabila ukuran RAM semakin besar, maka proses multitasking dalam sebuah komputer maupun gadget akan semakin lancar. Jika ukurannya semakin besar, RAM tersebut akan menghindari terjadinya hang pada sebuah komputer dan freeze dalam smartphone. Fungsi yang kedua, RAM bisa digunakan sebagai penyimpanan memori sementara. Selanjutnya, fungsi RAM yang perlu kalian ketahui adalah sebagai penyimpanan memori sementara. Fungsi ini merupakan fungsi RAM yang paling utama. Memori yang ada pada RAM kemudian akan diteruskan menuju CPU untuk diproses informasi dari aplikasi maupun program yang ada dan kalian simpan di dalam RAM. Proses pengolahan informasi ini sangatlah cepat, bahkan dapat dilakukan dalam waktu hitungan detik saja. Namun, tentu saja ini tergantung pada ukuran RAM yang kalian gunakan. Mudahnya adalah, semakin besar kapasitas RAM-nya, semakin cepat pula proses penyimpanan memori dalam sebuah komputer. Lalu fungsi RAM selanjutnya, yaitu bisa menentukan spesifikasi sebuah gadget. Tidak hanya itu saja,
Fungsi RAM juga dapat kita gunakan untuk menentukan spesifikasi sebuah gadget. Ketika kalian memilih sebuah komputer baru atau gadget lainnya selain CPU, yang menjadi tolak ukur lainnya adalah RAM. Maka dari itu, sebaiknya kalian pilihlah RAM yang dapat menunjang kebutuhan penggunaan. Contohnya saja, bila kalian menggunakan smartphone atau gadget untuk harian, kalian bisa memilih kapasitas RAM yang tidak terlalu besar. Untuk komputer maupun gadget lainnya, RAM berukuran minimal 2 GB saja sudah cukup untuk penggunaan sehari-hari, baik itu untuk aplikasi dan game yang bersifat mendasar. Namun, jika kalian menggunakan untuk keperluan lainnya, kalian bisa tingkatkan kapasitas RAM tersebut agar prosesnya berjalan dengan baik. Lalu selanjutnya, RAM bisa diakses kapan saja tanpa batas waktu. Berbeda dengan ROM, fungsi RAM sangatlah fleksibel. Bila dilihat dari segi penyimpanan memori, RAM dapat menyimpan banyak data secara acak, sementara ROM hanya bisa menyimpan data-data internal saja. Dari sini kita bisa lihat kalau RAM lebih memiliki keunggulan. Dengan begitu, kalian bisa menggunakannya kapan saja dan di mana saja. Namun, kalian juga perlu sesekali untuk mengecek kapasitas RAM tersebut, apakah masih ada space ataukah sudah penuh. Lalu fungsi RAM yang terakhir. Jangan salah, RAM sangat berperan vital dalam hal gaming dan pekerjaan para desainer. Bagi kalian yang gemar bermain game dan selalu memiliki tugas dengan aplikasi berbasis desain dan juga 3D, RAM berukuran cukup besar akan sangat penting dalam membantu proses yang ada. Mengingat kedua hal tersebut memiliki kapasitas ruang yang sangat besar. Bayangkan saja, jika aplikasi yang kalian gunakan berukuran besar, sementara RAM yang digunakan tidak memadai atau ukurannya terbilang kecil. Tentu ini akan berdampak pada kinerja komputer atau smartphone menjadi lebih lambat dari biasanya. Oh iya, lalu apa perbedaan RAM dengan ROM? RAM dan ROM memang terdengar sama. Akan tetapi, kedua hardware ini memiliki fungsi yang berbeda. Lantas, apa sebenarnya perbedaan dari keduanya? Berikut deskripsinya. RAM memiliki fungsi menyimpan data secara sementara, digunakan dalam operasi normal, dan menulis data lebih cepat. Sedangkan ROM menyimpan data secara permanen, digunakan untuk proses komputer, dan menulis data lebih lambat. Optical drive atau CD atau DVD. Dalam istilah komputer, penggerak cakram optis adalah sebuah penggerak cakram yang menggunakan sinar laser atau gelombang elektromagnetik sebagai bagian dari proses membaca atau menulis data ke dalam atau dari cakram optis. Jenis-jenis optical drive. Optical drive terdiri dari 5 jenis, yaitu diantaranya adalah: yang pertama adalah 1. CD-ROM drive. CD-ROM adalah alat yang digunakan untuk membaca CD dan VCD. Dalam istilah komputer, CD-ROM menggunakan sinar laser atau gelombang elektromagnetik sebagai bagian dari proses membaca atau menulis data ke dalam atau dari cakram otomatis. Yang kedua adalah CD-RW drive. CD-RW drive adalah alat yang digunakan untuk membaca, menulis CD pada komputer. CD-RW adalah CD-ROM yang dapat ditulisi kembali. CD-RW menggunakan media berukuran sama dengan CD-R, tetapi bukan menggunakan bahan pewarna cyanin atau phthalocyanin. CD-RW menggunakan logam perpaduan antara perak, indium, antimon, dan tellurium untuk lapisan perekaman. 3. DVD-ROM drive. DVD-ROM drive adalah alat yang digunakan untuk membaca CD, VCD, dan DVD pada komputer. DVD-ROM adalah perangkat keras yang berfungsi untuk memutar DVD. Tidak hanya DVD saja, CD juga bisa diputar pada DVD-ROM. Keempat adalah DVD combo drive. DVD combo drive adalah alat yang digunakan untuk membaca CD dan DVD, dan hanya bisa menulis CD pada komputer. DVD combo drive adalah salah satu bagian hardware komputer yang fungsinya gabungan dari CD-ROM, CD-RW, dan DVD-ROM.
Kelebihannya, DVD combo bisa memasukkan data file ke dalam CD. VGA drive ini mampu membaca kepingan CD dan DVD dan juga mampu menulis tapi hanya pada CD kosong. Dapat membackup data ke kepingan CD dan tidak dapat membackup data ke kepingan DVD. Terakhir adalah DVD Airway Drive. DVD Airway Drive adalah alat yang digunakan untuk membaca dan menulis CD dan DVD pada komputer. Sama halnya dengan DVD Air, DVD Airway juga berkapasitas 4,7 GB. Perbedaannya adalah data yang tersimpan di DVD Airway bisa dihapus dan diisi lagi dengan data yang baru. Namun, DVD Airway ini harganya sedikit lebih mahal dibandingkan DVD Air. Floppy disk adalah media penyimpanan berbentuk cakram yang terdiri dari media penyimpanan magnetis tipis dan fleksibel, disegel dalam plastik berbentuk persegi atau persegi panjang. Cakram Liok populer disebut sebagai disket. Floppy disk adalah media diska penyimpanan terdiri dari media penyimpanan magnetis tipis dan fleksibel, disegel dalam plastik berbentuk persegi atau persegi panjang. 1. Cakram floppy populer disebut sebagai disket. Disket berukuran 51/4 inci, 133 mm, dan 31/2 inci, 90 mm adalah bentuk standar dari alat penyimpan. Data ini yang berkembang sejak pertengahan 1970-an hingga 2000-an. 2. Sejak tahun 2010, motherboard komputer jarang diproduksi dengan dukungan media floppy drive. Disket yang hanya memiliki kapasitas 44 megabita dan kegunaan terbatas, khususnya dalam komputer industri, telah digantikan oleh metode penyimpanan data dengan kapasitas yang lebih besar, seperti USB flash drive, portable hard disk drive eksternal, cakram optik, kartu memori, dan jaringan komputer. Di sini saya akan menjelaskan tentang VGA card atau nama latinnya video graphic. Ini adalah sebuah perangkat keras yang melakukan rendering atau pemrosesan output berupa visual yang ditampilkan pada layar monitor. VGA singkatnya dari Video Graphic Accelerator. Sesuai dengan fungsinya di atas, VGA card berfungsi langsung dengan tampilan di monitor. VGA card berisi mekanisme pendinginan, unit pemrosesan, koneksi ke perangkat tampilan, dan memorinya sendiri. Biasanya, sistem komputer dengan spesifikasi rendah memiliki grafis yang terintegrasi dengan motherboard atau Central Processing Unit untuk menghasilkan gambar keluaran. Namun pada sistem yang memiliki VGA card khusus, secara signifikan meningkatkan kualitas grafik yang dibuat dan diperlukan untuk membuat grafik 3D secara akurat. Ini sangat penting bagi yang bergelut dengan foto, video, dan game. Berikut Duta Informatika sudah mengumpulkan tips-tips untuk mengenal fungsi VGA card, mengetahui jenis, dan juga bagaimana cara kerjanya. Namun sebelum ke pembahasan, bagi kalian yang baru bergabung jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya dan nyalakan juga notifikasinya, agar kalian bisa terus update video-video terbaru dari Duta Informatika. VGA card, atau biasa disebut dengan kartu grafis, adalah suatu perangkat keras pada komputer yang berfungsi untuk mengolah dan menerjemahkan data grafis komputer ke layar monitor. Fungsi VGA card yang paling utama adalah untuk membantu mengubah sinyal digital yang dihasilkan oleh suatu komputer menjadi suatu tampilan layar grafik pada monitor. Karena itu, pada beberapa jenis komputer yang tidak memiliki VGA card ataupun memiliki VGA card dengan kualitas seadanya, maka tampilan layar menjadi kurang baik dan tidak menarik. Dengan memiliki VGA card dengan kapasitas yang tinggi, hal itu akan membuat fungsi VGA card akan jauh lebih baik juga. Seperti, grafik dalam bermain game menjadi jauh lebih bagus tanpa masalah. Tampilan layar menjadi lebih jernih dan tajam, membantu membuat desain grafis dan juga desain 3D. Dapat menjambungkan laptop atau PC ke layar TV dengan menggunakan kabel HDMI dan menghasilkan gambar dengan kualitas terbaik. Cocok bagi pengguna yang senang menonton film dengan detail yang sempurna. Lalu bagi para gamers yang menginginkan pengalaman bermain yang sempurna tanpa gangguan, diwajibkan memiliki VGA card dengan spesifikasi yang tinggi. VGA terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama VGA onboard.
VGA card yang biasa kita temukan pada komputer ataupun laptop dengan spesifikasi standar. Biasanya, komputer atau laptop dengan VGA onboard tidak digunakan untuk gaming ataupun desain grafis. Seperti namanya, VGA onboard merupakan jenis VGA yang sudah menyatu dengan motherboard dari suatu komputer ataupun laptop. Hal ini menyebabkan VGA onboard tidak dapat di-upgrade menjadi lebih tinggi kualitasnya. VGA onboard sendiri lebih banyak digunakan pada fitur standar dari suatu software, sehingga kebanyakan laptop ataupun komputer yang memiliki VGA onboard tidak terlalu unggul dalam hal grafisnya. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kartu suara atau soundcard adalah suatu perangkat keras komputer yang digunakan untuk mengeluarkan suara dan merekam suara. Pada awalnya soundcard hanyalah sebagai pelengkap dari komputer, namun sebagai soundcard adalah perangkat wajib di setiap komputer.